Baik, selamat pagi anak-anak kami dimanapun kalian berada pagi hari ini. Saya senang berjumpa dengan kita dalam materi pelajaran pendidikan agama Kristen. Mari saya minta kita untuk semangat belajar dan berdoa kepada Tuhan. Oke, mari kita mulai pelajaran kita. Salam, selamat pagi. Hari ini kita bertemu kembali dalam topik pembahasan kita bab 8, berbicara tentang memahami nilai-nilai multikultural. Mari kita melihat multikultural atau kehidupan multikultural dalam Alkitab. Latar belakangnya bisa kita melihat kehidupan multikultural bukan sesuatu yang baru ditemukan pada zaman ini, tapi sudah ada sejak peristiwa Menara Babel. Mari kita melihat bagaimana anak-anak Nuh mendirikan sebuah kota dengan sebuah menara yang direncanakan sampai ke langit. Hal ini kita bisa melihat dalam Kejadian pasal 11. Mereka tidak ingin terserak ke seluruh bumi, tetapi Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka sehingga mereka tidak mengerti bahasa mereka masing-masing. Nah, sejak saat itulah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Peristiwa Menara Babel ini menjadi titik tolak terbentuknya suku, bangsa, bahasa, dan budaya yang berbeda seperti apa yang kita lihat pada saat sekarang ini. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Segala kaum anak-anak Nuh, dan dari mereka itulah berpencar bangsa-bangsa di bumi setelah air bah itu. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun
dan mengacau balokkan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi. Perbedaan bahasa, letak geografis, pola hidup, dan cara pandang menjadikan manusia di seluruh bumi hidup dalam perbedaan. Nah, terbentuknya kebudayaan, nilai-nilai hidup, dan sistem kehidupan kelompok masyarakat tentunya tidak sama. Kemajemukan masyarakat seperti ini terus berkembang dari masa ke masa, dan semakin tinggi tingkat kemajemukan, semakin komplekslah perbedaannya. Nah, kita mencatat bahwa ketika Tuhan memanggil Abraham keluar dari Ur di suatu kota yang bernama Kasdim untuk menjadi bapa orang Israel, di sana kita melihat Tuhan menyertainya dengan pernyataan khusus. Nah, Abraham berjalan dari satu daerah ke daerah wilayah bangsa yang lain, hingga akhirnya Tuhan mengganti nama Abram menjadi Abraham. Bangsa Israel hidup dengan segala peraturan yang tentunya diberikan oleh Tuhan. Nah, berbicara multikultural, di sekitar agama dan keyakinan kepada Tuhan terdapat agama dan keyakinan lain, yaitu penyembahan kepada Baal dan roh-roh orang mati. Banyak agama dan keyakinan di luar Israel dibentuk manusia sebagai ekspresi terhadap pernyataan umum melalui alam semesta. Mari kita melihat multikultural dalam pelayanan jemaat perjanjian baru. Jemaat di Korintus contohnya, mereka hidup berdampingan dengan agama lain yang menyembah berhala, serta kebudayaan yang bertentangan kekudusan hidup dalam pengajaran para rasul. Dalam 1 Korintus pasal 18 ayat 11, mereka terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan memiliki pola hidup yang kudus yang berbeda dari masyarakat di sekitar mereka. Dalam perjanjian baru, bisa kita melihat kemajemukan terlihat jelas dengan agama-agama di berbagai tempat. Beragam suku bangsa yang bersaing untuk saling menguasai tentunya. Dan berbagai tradisi atau kebudayaan. Nah, disinilah kita dituntut agar kita menjadi orang yang saling menghargai satu dengan lain. Jadi, kemajemukan telah diciptakan dan berkembang sejak zaman perjanjian baru, lalu berlanjut hingga saat ini. Nah, kemajemukan itu kita tidak dapat tiadakan, tetapi kemajemukan harus disikapi dengan multikulturalisme yang benar agar umat manusia dapat tetap hidup berdampingan dan damai. Demikianlah materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Kiranya materi ini akan menolong kita memahami bagaimana kita hidup menjadi orang-orang yang hidup saling menghargai antara satu dengan lain di tengah-tengah kemajemukan, di tengah-tengah bangsa kita Indonesia. Sampai jumpa
Tuhan Yesus memberkati.